Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelin Putri Adelia. Saya seorang mahasiswi Universitas Balikpapan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas B1. Di sini saya mau mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Berbicara sejarah bahasa Indonesia, tak lepas dari peristiwa Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa ini dikukuhkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia. Maka tanggal 28 Oktober 1928 dijadikan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia, dan pasca proklamasi bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara. Selanjutnya terdapat beberapa hal terkait kelahiran bahasa Indonesia, yaitu dari mana ia muncul, mengapa, dan bagaimana perkembangannya. Peristiwa ini cukup mewakili bahwa hadirnya bahasa Indonesia dipelopori oleh para pemuda-pemudi Indonesia dari beragam latar belakang sosial dan budaya, namun satu tujuan, kesepakatan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi salah satu upaya menyatukan suku bangsa di Indonesia agar tujuan kemerdekaan mudah diraih. Ditemukan beberapa prasasti kuno seperti prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, prasasti Ganda Suri di Temanggung, dan Keping Tembaga Laguna di Manila, Filipina, yang semuanya berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan atau perantara, dituturkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Mengapa bahasa Melayu dijadikan pijakan bahasa Indonesia? Beberapa penjelasannya yaitu: 1. Stabilitas nasional. Saat itu bahasa yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di wilayah Nusantara adalah bahasa Melayu. Sehingga dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, maka tak timbul kecemburuan antar suku. Hal ini terbukti mampu menjaga stabilitas nasional kala itu. 2. Mudah dipelajari. Ia memang bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah dipelajari dibandingkan bahasa daerah yang lainnya. Ini terbukti banyak orang asing yang menguasai bahasa Melayu saat singgah ke wilayah Kerajaan Sriwijaya yang masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu kala itu. 3. Banyak penutur hal ini dapat dibuktikan bahwa sebaran bahasa Melayu cukup luas, bahkan dipakai di wilayah Filipina. Salah satunya terbuktinya ya ditemukan lempengan tembaga Maguna di Manila. 4. Riau sebagai pioner bahasa Melayu, sebab dari daerah inilah standar bahasa Melayu diambil. Dan yang kelima, adanya penjajahan di tanah air Indonesia sehingga perlu bahasa pemersatu antar suku dan bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.